wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awda ta'alluma wa ta'alima wa ifadata wa istifadata wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrar bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan bahas tentang siapakah yang lebih berhak untuk menjadi imam atau yang lebih afdol untuk menjadi imam. Ini yang kita bahas adalah tentang afdol dan tidak afdol, bukan tentang sah dan tidak sah. Ya, perlu diingat bahwa ini yang kita bahas adalah tentang afdol dan tidak afdol, bukan tentang sah dan tidak sah. Semua orang memungkinkan untuk dijadikan jadi imam sholat selama kita meyakini bahwa dia sholatnya sah. Kalau kita meyakini dia sholatnya tidak sah, maka otomatis tidak bisa dijadikan jadi imam. Contohnya siapa? Orang gila, kemudian orang yang ada najisnya baik di bajunya, di tubuhnya maupun yang lain, ya otomatis tidak boleh jadi imam. Bukan masalah afdal dan tidak afdal, tidak boleh. Yang kita bahas sekarang ini adalah siapakah yang lebih didahulukan untuk menjadi imam. Ini urutan-urutan dan tingkatan-tingkatannya yang berhak untuk menjadi imam. Yang pertama, al-afqah, orang yang lebih ngerti tentang fikih. Yang jadi imam pertama kali didahulukan itu. Minimal kalau dia tidak ngerti fikih secara umum, minimal dia menguasai tentang fikih sholat, tahu syarat rukunnya sholat, tahu rukun-rukunnya sholat, tahu kesunahan-kesunahan sholat, tahu kemakruhan-kemakruhan sholat, tahu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Minimal itu. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak ini orang ini mau sholat jamaah, bingung siapa yang mau dijadikan imam, pertama kali harus dipilih orang yang afqah, yang lebih ngerti tentang fikih. Walaupun yang ngerti cuma fikih sholat tok, yang paling dikuasai fikih sholat tok, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, al-aqra. Al-aqra itu ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan al-aqra itu adalah orang yang paling bagus bacaannya, artinya sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, orang yang ahli qiraah. Qiraah di sini tidak diartikan seperti yang biasanya acara-acara undangan pernikahan, pengajian, bukan itu. Tapi cukup dengan orang yang bagus bacaannya. Bagus bacaannya sesuai dengan aturan-aturan. Jadi misalnya di sini ada 10 orang mau sholat jamaah. Yang bagus bacaannya banyak, tapi yang fikih, mengerti tentang fikih cuma satu. Yang didahulukan yaitu yang ahli fikih itu. Ini urutan-urutan. Jangan kamu kan sering undangan qiraah, tidak. Yang ngerti fikih dulu yang pertama. Khawatirnya nanti kalau tidak ngerti fikih, dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, akhirnya semuanya sholatnya tidak sah. Ini sesuai dengan urutan ya. Kalau urutan pertama tidak ada, berpindah kepada urutan yang kedua. Jangan loncat-loncat. Walaupun tadi sudah saya katakan bahwa ini terkait dengan afdol dan tidak afdol. Walaupun loncat pun tetap tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma tidak afdol, sholatnya tidak afdol. Karena ada yang lebih baik, kenapa cari yang di bawahnya gitu. Yang ketiga urutannya adalah al-aura. Al-aura itu yang lebih warok, yang lebih menjaga terhadap perkara-perkara yang haram. Misalnya ada
orang 20 orang misalnya, semuanya ngerti fikih semuanya, semua bacanya bagus semuanya. Ini gimana caranya? Siapa yang perlu untuk dijadikan imam? Cari yang lebih hati-hati dalam hal urusan haram, urusan makanan, urusan pakaian, urusan pekerjaan. Itu yang dijadikan imam karena statusnya sama semua. Jadi itu kalau kita skor itu pakai skor. Yang afqoh ini berapa, yang akro berapa, yang auro berapa. Nanti lebih banyak mana skornya. Nah itu yang dijadikan imam. Paham? Kalau tidak paham tanya. Kemudian urutan yang berikutnya adalah yang lebih tua. Yang lebih tua. Misalnya ada tadi 10 orang. Paham semuanya tentang fikih. Bacanya bagus semuanya. Sama-sama menjaga dari perkara yang haram. Hanya saja umurnya beda. Ada yang umurnya 17 tahun, ada yang umurnya 20 tahun. Ketika ada yang seperti itu, maka yang lebih berhak didahulukan adalah yang lebih tua. Yang lebih tua ini menempati urutan yang agak akhir ini. Jadi kalau misalnya di situ ada jamaah yang sepuh-sepuh, ada ustadznya masih muda, belum menikah misalnya, tapi dia yang paling ngerti tentang fikih, ya maju. Jangan bilang cangkolang kalau istilah Madura. Oh, tidak sopan, saya masih muda. Ikuti aturan fikih. Tapi kalau urusan doa, silahkan yang sepuh-sepuh. Urusan ilmu itu yang muda-muda yang lebih paham. Kadang orang sekarang kebalik gitu. Urusan ceramah yang lebih ngerti ilmu. Urusan menyampaikan ilmu yang lebih paham, yang tahu tentang ilmu-ilmu. Urusan doa, persilahkan ke yang sepuh-sepuh, tidak apa-apa. Biar sama itu. Kalau di Tarim itu urusan ceramah sudah biasa, orang yang masih muda ceramah di hadapan yang sepuh-sepuh itu. Tapi giliran doa, rotib misalnya Fatihah, pasti diserahkan kepada yang tua. Itu adabnya seperti itu. Jangan kebalik. Oh ini lebih tua ini, saya tidak sopan kalau jadi imam. Tidak ada seperti itu. Yang lebih ahli fikih yang perlu untuk maju, yang lebih tua. Kemudian yang urutan berikutnya adalah yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu masuk Islam. Misalnya sama-sama mu'alaf misalnya. Apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Jangan disamakan ya. Soalnya istilahnya mirip-mirip, ada mu'alaf, ada mukallaf. Mu'alaf orang yang masuk Islam. Mukallaf apa mukallaf? Orang yang balik dan berakal. Beda. Mu'alaf itu pakai wawu yang ada hamzahnya, itu mu'alaf. Mukallaf pakai kaf, itu mukallaf. Jadi jangan disama-samakan. Kalau misalnya ada orang mu'alaf misalnya, satunya masuk Islam 2 tahun yang lalu, satunya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Sama-sama ahli fikih, sama-sama bacanya bagus, sama-sama tua umurnya misalnya sama persis. Misalnya tanggalnya juga sama, bulannya juga sama, jamnya juga sama misalnya, lahirnya itu. Tapi dia lebih dulu masuk Islam, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih dulu masuk Islam. Bukan berarti tidak sah ya. Tadi yang kita bahas adalah yang afdol dan tidak afdol, bukan sah tidak sah. Selama orang itu jadi imam itu boleh, maka ya boleh jadi imam. Kemudian urutan yang berikutnya adalah orang yang lebih bagus nasabnya. Orang yang lebih bagus nasabnya. Misalnya semuanya ngerti tentang fikih, semua bacanya bagus, semua sangat berhati-hati menjauhi perkara yang haram, umurnya sama semua misalnya, atau Islamnya ini juga sama semua. Cari nasabnya yang bagus. Oh ini keturunan ulama,
Ini keturunan Rasul, ini keturunan habaib, ini keturunan kiai, ini anaknya ustadz, maka itu lebih pantas untuk didahulukan. Kalau misalnya tidak ada semua, yang ahli fikih tidak ada, yang bacanya bagus tidak ada, yang menjauhi perkara yang haram tidak ada, ya otomatis langsung berpindah kepada yang berikutnya, cari yang lebih tua itu, atau cari yang nasabnya lebih bagus. Begitu urutan-urutannya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya urutannya adalah Hasanud Dzikri. Jangan salah baca. Hasanud Dzikri bikasri dzali. Dzal yang dikasroh. Karena bahasa Arab itu beda harokat sudah beda arti. Orang yang sebutannya bagus. Sebutannya bagus itu masyarakat itu menilai orang ini bagus. Kalau disebut namanya si fulan, oh ini orangnya bagus, ya itu yang lebih didahulukan jadi imam. Kalau misalnya tidak ada semuanya, yang ahli fikih tidak ada, yang bacanya bagus tidak ada, yang lebih berhati-hati tentang haram tidak ada, yang lebih tua tidak ada, ya yang menurut orang itu bagus, baik, itu yang lebih didahulukan. Atau kalau dari kriteria yang sebelumnya itu ada semua, ya ini kriteria yang berikutnya yang harus didahulukan, yang menurut orang bagus, baik. Orang kan itu biasanya jujur itu. Si fulan itu gimana? Oh, itu orangnya baik, sopan, gini, itu sudah baik itu. Hasanud Dzikri, baik sebutannya. Menurut orang baik. Walaupun menurut Allah belum tentu. Tapi ini yang dijadikan patokan menurut orang. Menurut orang baik. Kemudian urutan berikutnya summa nadhifus saubi, orang yang bajunya bersih. Misalnya ini tidak ada yang ahli fikih, tidak ada yang bacanya bagus, tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang sebutannya bagus, tapi bajunya itu ada yang bersih, ada yang tidak bersih. Ini bajunya sudah 3 hari dipakai, ini baru dicuci, baru dipakai. Ya itu yang disuruh maju untuk jadi imam. Begitu. Kalau perempuan berarti bukan urusan baju, itu urusan mukena. Yang mukenanya paling bersih. Kalau yang mukenanya dekil, mundur aja. Mundur dulu, jangan maju. Khawatirnya juga nanti kalau sudah terlalu bau itu nanti kasihan yang di belakangnya. Apalagi pas waktu sujud itu ya apa nanti. Kasihan itu. Menjaga perasaan itu hukumnya wajib. Apalagi menjaga perasaan juga pada saat ibadah. Jadi harus tahu diri. Makanya seorang yang berilmu itu sudah semestinya pakaiannya terlihat bagus, terlihat rapi, terlihat bersih, biar orang itu tertarik untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti ajakannya. Gitu. Kemudian urutan berikutnya summa nadhiful badan, orang yang bersih badannya. Misalnya semuanya ini tidak ada yang paham tentang fikihnya setengah-setengah karena ngajinya juga separuh-separuh. Kemudian bacaannya juga ya standar lah, memenuhi syarat tapi tidak bagus-bagus banget gitu. Terus bajunya itu baru dicuci semuanya, baru ambil dari setelah disetrika. Cuma satunya tidak mandi 1 hari, satunya baru mandi. Itu suruh maju, yang lain mundur aja. Yang badannya bersih gitu. Bukan yang glowing, bersih. Kalau glowing itu kasihan yang hitam-hitam gitu. Yang bersih badannya, ya berarti mandi itu. Ini dia yang lebih berhak untuk maju. Kalau misalnya sama semua, sama-sama ahli fikih, sama-sama bacanya bagus, ya tetap tadi itu, sesuai dengan urutan tadi itu. Tapi ingat, ini bukan masalah sah dan tidak sah, tapi urusan afdal dan tidak afdal. Kemudian yang berikutnya, orang yang thayyibus son'ah, yang pekerjaannya bagus. Bagaimana cara mengukur pekerjaan bagus? Ya sesuai dengan ini, adat setempat.
oh ini pekerjaannya kok ini, misalnya contoh, ya mohon maaf kalau ada yang di sini, ada yang pekerjaannya ini biasanya ngambil sampah-sampah di sini orang tuanya, nggak ada ya? Biasanya kan ada itu pakai gerobak gitu, muter-muter ngambilin sampah-sampah itu. Misalnya ada yang seperti itu, dia ahli fikih, dia bacanya bagus, kemudian ada lagi yang pekerjaannya lebih di atasnya, misalnya jadi guru misalnya. Ya itu yang jadi guru itu persilakan untuk maju untuk jadi imam. Yang pekerjaannya yang menurut orang itu pasti orang komentarnya, oh ini pekerjaannya bagus, oh ini pekerjaannya kok gini, walaupun sama-sama halal. Tapi kalau satunya haram, walaupun pekerjaannya itu terhormat, satunya halal walaupun kelihatannya rendah, ya itu yang didahulukan. Misalkan pekerjaannya terhormat, jadi pejabat misalnya, tapi sudah terkenal dia korupsi misalnya, satunya jadi tukang becak misalnya. Tapi kan tukang becak kan halal, tidak pernah korupsi, jujur orangnya, ya itu suruh maju itu gitu. Tapi kalau sama-sama halalnya, dicari pekerjaan yang menurut orang itu bagus. Itu bagus di sini ya, orang kan tahu, oh ini pekerjaannya di bawahnya ini pekerjaannya di bawahnya ini. Misalkan tukang beca, kemudian ada pedagang di pasar, ada guru, ada PNS, ada macam-macam menurut orang. Tapi yang penting semuanya halal. Kemudian yang berikutnya adalah tsumma hasanus sauti, orang yang suaranya bagus, orang yang suaranya merdu. Misalnya semuanya ahli fikih, semuanya memenuhi kriteria. Cuma dilihat dari segi suaranya, yang ini juara satu kamar lomba sholawatan, ini juara satu kabupaten, ya itu yang didahulukan. Masa juara satu sekamar disuruh maju jadi imam? Suaranya itu takut nanti bisa merusak telinga itu. Yang paling bagus suaranya yang didahulukan. Jangan yang ini yang di nomor satukan. Kadang-kadang di masyarakat kita, oh ini biasanya sering diundang qiraah ini. Nanti kalau jadi imam, dia kan suaranya bagus. Bukan, suaranya bagus, merdu, lagunya itu juga bikin orang itu terlena, itu melayang-layang. Bukan, itu bukan urutan yang pertama. Urutan yang pertama yang paling ngerti tentang fikih. Kadang-kadang itu didahulukan. Oh ini terkenal ini, qori internasional. Bukan itu. Yang paling ngerti tentang fikih walaupun suaranya biasa-biasa. Kalau istilah mesin itu kayak radio rusak. Ya itu yang didahulukan, yang lebih ngerti tentang fikih. Lagi-lagi pertama yang fikih, yang paling ngerti tentang fikih. Karenanya kita perlu untuk belajar, terutama fikih sholat, karena itu ibadah kita sehari-hari. Apalagi di bulan Rajab ini adalah ulang tahunnya sholat, karena kita harus memperbaiki bagaimana sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Ulang tahun itu kan sama dengan memperingati hari lahir ya. Beberapa hari yang lalu saya juga menjadi juri di salah satu sekolah, judulnya miladnya itu apa hubungannya Maulid Nabi sama milad itu? milad sekolah itu yang ke berapa itu saya lupa itu kan berarti memperingati hari lahir. Kalau urusan memperingati hari lahir sekolah kok tidak apa-apa, giliran memperingati hari lahir nabinya sendiri kok masih tanya. Ini kan juga orang yang secara ini dia kurang setuju dengan adanya peringatan Maulid Nabi, tapi dia sendiri memperingati milad sekolahnya sendiri. Tidak tanya itu dalilnya apa, tidak pernah tanya. Ya saya karena menghormati, ya saya datang untuk menjadi juri di sana. Kemudian yang berikutnya, tsumma hasanus surati. Kemudian yang bagus rupanya, yang tampan atau yang cantik gitu.
Misalnya semuanya ini orangnya luar biasa semua, berkualitas semua, semuanya ahli fikih, semuanya bacanya bagus, semuanya menjauhi perkara yang haram, berhati-hati menjauhi perkara yang haram, umurnya sama semuanya, tanggal lahirnya dari sampai bulannya sampai jamnya lahirnya di jam yang sama semua. Misalnya nasabnya, oh ini anaknya ustadz semua, ini bagus semuanya, baru mandi semua, bajunya juga baru beli semuanya, pekerjaannya jadi guru semuanya. Lihat dulu yang cantik-cantik itu yang suruh maju jadi imam, yang tampan-tampan yang agak jelek mundur dulu sementara waktu, karena ada porsinya masing-masing. Yang cantik-cantik itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ini kalau disandingkan sama ini cantik, kalau datang satunya lagi, oh ini mundur ini nanti, karena skornya beda. Ada yang cantiknya sekeluarga, ada yang cantiknya itu sendirian. Yang cantiknya sendirian ya mundur dulu sementara waktu, nggak apa-apa kan, mundur untuk kebaikan gitu, untuk kebaikan banyak orang maksudnya. Nah, itu yang urutan yang paling akhir itu. Jadi jangan yang paling tampan atau paling cantik dulu yang jadi imam, bacanya belepotan, bahkan bacaan Fatihahnya enggak bener. Ya jangan. Yang afqah dulu. Kalau semuanya sama, bagaimana? Semuanya memenuhi kriteria, semuanya sama. Diundi. Ayo kita semuanya sama, ini anaknya ustadz semua. Sama-sama cantik semua. Tapi kayaknya ini susah ini kalau sama-sama cantik ini. Karena penilaiannya ini agak susah, gimana cara nilai ini semuanya sama-sama cantik itu. Cantik versinya siapa? Kan gitu. Seandainya itu. Sama semua, cantik semuanya. Itu sudah dinilai melalui seleksi misalnya. Nilainya sama-sama 100 semuanya. Ya, gimana cara untuk menjadi imam? Diundi. Nyetor namanya masing-masing kemudian diundi. Oh, ini namanya yang muncul, dia jadi imam gitu. Tapi lagi-lagi ini urusan afdol dan tidak afdol. Tapi itu juga penting walaupun cuma urusan afdol dan tidak afdol. Paham? Kemudian bagaimana kalau ada seorang anak kecil dan dia menjadi imam, boleh apa tidak boleh? Anak kecil menjadi imam boleh apa tidak boleh? Anak kecil di sini yang dimaksud usia 7 tahun ke atas yang sudah tamyiz walaupun belum balik. Yang sudah tamyiz walaupun belum balik. Boleh apa tidak boleh jadi imam? Boleh. Anak kecil tuh boleh jadi imam walaupun belum balik. Minimal dia sudah tamyiz. Tamyiz itu dia bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa tahu tangan kanan tangan kiri. Kalau sebelum usia 7 tahun dia masih kebingungan, makanya masih kadang-kadang pakai tangan kiri. Kadang disuruh makan pakai tangan kanan, masih tanya ini kanan apa kiri gitu. Kalau belum usia 7 tahun, lihat sendiri itu anak-anak itu masih tanya itu. Boleh, kalau menurut mazhab Syafi'i itu boleh. Tapi kalau misalnya ada yang balik dan ada yang kecil usia tamyiz, walaupun dia lebih ngerti tentang hukum fikih, walaupun bacanya lebih bagus, maka yang lebih utama itu menjadi imam adalah yang balik. Ya mungkin dia termasuk orang yang cerdas itu. Jadi aku sambil ngintip-ngintip mendengarkan kajian itu. Oh ini batal sholatnya kalau gini. Oh ini sunahnya sholat. Ini kemakruhan sholat. Lebih utama tetap yang balik. Kemudian kita bahas yang berikutnya biar dapat banyak ini. Sunanul jamaah, kesunahan-kesunahan sholat berjamaah. Kasih judul baru itu, kesunahan-kesunahan sholat berjamaah. Yang pertama,
Sebenarnya banyak. Di sini cuma disebutkan beberapa. Banyak, kalau disebutkan banyak itu banyak. Banyak. Yang pertama, berdiri setelah selesai iqamat. Jadi berdiri yang lebih tepat itu kalau sudah selesai alhamdulillah. Kalau sudah selesai iqamat. Misalnya qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Itu yang lebih tepat. Bukan pada saat qad qamatis shalah. Kan sebagian orang berdirinya pada saat qad qamatis shalah. Ya boleh-boleh saja. Tapi ini wakilah, ada pendapat dari sebagian ulama. Tapi kebanyakan menganjurkan berdiri itu kalau sudah selesai iqamat. Kenapa? Karena kalau belum selesai iqamat kita masih sibuk untuk menjawab qomat itu. Ya boleh-boleh saja, semuanya tidak dosa. Tapi kalau pengen cari yang sunnah, itu kalau sudah selesai qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Tapi kalau yang nunggu imamnya itu tidur, ya sebelum qad qamatis shalah itu dibangunkan itu yang di sebelahnya itu. Takut sudah Allahu akbar, la ilaha illallah masih semedi terus. Kan bahaya nanti tidak sholat. Yang kedua, meluruskan barisan yang dipandu oleh siapa? Imam. Misalnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Tidak harus bahasa Arab. Luruskan, rapatkan barisan. Kayak upacara. Ya tidak harus bahasa Arab. Tidak usah gengsi. Tidak usah gengsi kalau tidak bisa bahasa Arab. Ya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Luruskan, rapatkan barisan. Tapi ya tidak usah terlalu rapat-rapat banget sampai kayak perangko itu nempelnya. Ya tidak kayak gitu juga. Yang ketiga, bersegera untuk menempati shaf yang pertama. Kalau masih memungkinkan shaf yang pertama, ya shaf pertama. Kalau datangnya belakangan, masa mau desel-desel di shaf pertama? Ya sudah, itu bagiannya. Kalau yang bagian belakang itu datang belakangan, ya bagiannya di shaf yang tidak pertama, otomatis itu. Tapi kalau shaf pertama masih kosong, walaupun dia datang belakangan, ya otomatis dia langsung menempati shaf yang pertama. Gitu. Yang keempat, imam mengeraskan suara pada saat takbiratul ihram dan pada saat perpindahan gerakan. Imam mengeraskan pada saat takbiratul ihram, Allahu akbar, dan pada saat perpindahan gerakan. Perpindahan gerakan itu contohnya apa? Ya Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, gitu. Dan pada saat salam itu mengeraskan suaranya, sunnah. Apalagi pada saat takbiratul ihram, khawatirnya makmumnya tidak tahu kalau sudah mulai, bengong terus nanti. Ternyata sudah mulai, karena bacaannya pelan, ya tidak tahu makmumnya itu. Kemudian yang berikutnya, makmum masbuk mengikuti bacaan imam walaupun bukan bacaan yang wajib atau bukan gerakan yang wajib, bukan rukun fi'li yang wajib. Misalnya makmum masbuk itu dia datangnya pada saat tahiyat awal misalnya. Tahiyat awal kan tidak wajib ya, tapi dia langsung ikuti saja, langsung ikuti terus kemudian dilanjutkan dengan rukun-rukun yang berikutnya, dan dia nanti bisa nambah setelah salam sesuai dengan kekurangannya.
Yang keenam, ini kadang sering diabaikan. Imam itu kalau sudah selesai salam, dia posisinya bukan lurus ke depan, agak miring ke kanan, sekiranya bisa melihat makmum. Agak miring ke kanan, sekiranya bisa melihat makmum. Tidak lurus ke depan. Tidak lurus ke depan. Minimal dia belok kanan gitu. Kalau dalam istilah upacara itu belok kanan, sekiranya bisa melihat makmum. Kenapa kalau seperti itu? Karena nanti juga dikhawatirkan kalau tetap lurus ke arah kiblat, khawatirnya nanti ada makmum yang baru datang dikira masih tasyahud akhir, akhirnya sholat, ternyata ketipu itu makmumnya. Tapi bohong. Kayak gitu. Ya sunnahnya seperti itu, walaupun lurus juga tetap boleh. Sunnahnya itu menghadap agak miring ke kanan, sekiranya bisa melihat makmum. Juga biar imam itu tahu ini wiridannya ngantuk apa tidak ngantuk gitu. Kan bisa disentil itu telinganya itu. Nah, itu beberapa kesunahan di dalam sholat berjamaah. Ada banyak, cuma di sini yang disebutkan ada 6 poin. Langsung kita berpindah ke kemakruhan jamaah. Kemakruhan jamaah. Ada banyak juga, cuma akan saya sebutkan beberapa saja karena banyak yang sering terjadi saja. Termasuk kemakruhan jamaah, yang jadi imam adalah seorang yang aklaf. Aklaf itu orang yang belum disunat. Makruh itu bermakmum kepada orang seperti itu. Tapi kemungkinan tidak pernah mengalami sendiri kemungkinan. Karena rata-rata yang tidak disunat itu ya bukan orang Islam. Orang yang masuk Islam kemudian masih belum sempat untuk disunat. Tapi saya pernah tanya kepada orang yang tukang sunat itu, pernah nyunat orang paling tua itu umur berapa? Umur 26. Orang Islam, dari kecil Islam. Umur 26 baru disunat. Pakai kapal. Enggak, sekarang itu sunatnya pakai laser sekarang itu. Nggak usah pakai kapak. Itu zamannya Nabi Ibrahim itu pakai kapak itu. Kemudian termasuk kemakruhan di dalam sholat berjamaah adalah softnya yang renggang, berlobang itu softnya tidak sempurna. Atau soft, ada beberapa soft. Yang pertama soft yang di depannya masih belum penuh, tapi membuat soft yang di belakangnya, itu juga makruh. Kemudian posisi imam dan makmum sejajar. Sah apa tidak sah? Kemarin yang dibahas masalah syarat berjamaah itu ya. Posisi imam dan makmum sejajar. Yang menjadi ukuran sholat berjamaah itu apanya? Kalau dalam kondisi berdiri, tumit. Jadi tumitnya sama persis. Itu sah itu. Sholat seperti itu sah, hanya saja makruh. Pas sama-sama sejajar. Sama-sama sejajar. Itu sah-sah saja, hanya saja makruh. Kalau berbarengan dengan imam dalam hal posisi di dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat. Tapi ada beberapa kondisi di mana imam dan makmum itu harus berbarengan, justru sunnah. Berbarengannya makmum dengan imam itu justru sunnah. Pada saat kapan? Pertama, pada saat amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam dan makmum berbarengan. Itu bukan makruh lagi. Yang tadi berbarengan dalam posisi, itu yang makruh. Posisi. Kalau dalam hal urusan amin, itu justru sunnah, dianjurkan. Yang kedua, berbarengan
pada saat berdoa setelah membaca ayat-ayat tertentu. Misalnya apa? Apa itu ayatnya apa? Surat apa itu? Ya, ayatnya apa? Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Itu kan ada beberapa ayat yang ada jawaban-jawabannya itu. Itu disunahkan untuk bareng antara makmum dengan imam. Yang ketiga, ini juga yang sering diabaikan ini. Ini bagusnya bareng. Bukan amin terus pada saat sholat subuh. Pada saat sholat subuh dan imam memakai kunut. Contoh gini, Allahumma dina fi man hadait, amin. Aminnya itu yang bagus itu bareng ya. Bukan amin, amin, amin saut-sautan. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait. Belum keterangan ini ya. Ini yang bareng, bukan itu. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu tidak usah amin. Dari fa innaka taqdi itu tidak usah amin. Amin terus. Tidak usah amin. Fa innaka taqdi ini imam baca, makmum baca. Ya. Dan bacanya disunahkan bareng. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ baru sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amin. Itu udah apa-apa, jangan amin terus dari awal sampai akhir. Jadi fa innaka taqdi itu makmum baca sendiri, imam baca sendiri, sama-sama baca sendiri, dan disunahkan untuk bareng. Bagaimana caranya bisa bareng? Ya makmumnya bacanya agak dikeraskan biar diikuti sama imamnya, bacanya dikeraskan agar diikuti sama makmum. Jadi jangan amin terus, amin terus. Dikira bahasa Arab itu doa semua apa gimana? Kita awal-awal baru datang ke Yaman itu ada salah satu dari teman kita tuh yang agak lucu itu. Ada orang ngomong biasa, amin, 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 bukan doa, aminkan itu. Ya karena bahasa Arab semua dikira doa. Jadi fa innaka taqdi itu disunahkan bareng, berbarengan dengan imam. Sunnah di dalam 3 perkara tadi itu, membaca amin, berdoa setelah membaca surat-surat tertentu itu. Kemudian pada saat fa innaka taqdi, selain itu baca amin kalau jadi makmum. Fa innaka taqdi baca semuanya. Biasanya gimana kalau sholat jamaah di pondok? Fa innaka taqdi ada yang amin. Tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Iya, kadang ada yang amin. Ada yang amin. Iya. Tidak dikeraskan ya tidak apa-apa. Nanti makmumnya suruh baca sendiri. Jangan makmumnya amin amin terus. Dikira ini selamatan apa. Kemudian kemakruhan yang berikutnya adalah menyendiri di belakang shaf. Sudah dia sendiri, sholat jamaahnya juga sendiri itu, tambah ngenes lagi itu. Makanya kemarin kan ada aturan tarik menarik itu kan ya. Dan nariknya jangan sebelum sholat. Khawatir nanti dibuat main-main, sebelum sholat tarik, pas sudah mundur dia keluar, kan dibuat main-main. Harus dalam keadaan sholat, sudah takbiratul ihram kan ya. Terus nariknya pada saat berdiri, jangan pada saat
sujud tariknya pakai apa itu? Maka pakai hanger itu tarik ininya, bajunya itu. Pakai apa? Payung. Yang berikutnya at-tabligh li ghairi hajatin. Tabligh, mubalik kemarin itu kan seseorang yang menjadi penyambung dari suaranya imam. Tapi ini tidak dibutuhkan. Contohnya sholat di ruangan yang seperti ini, nggak usah pakai mubalik, imamnya saja sudah keras, apalagi sudah ada pengeras suaranya. Kalau masjidnya besar, misalnya kayak Masjid Istiqlal, masjid apa namanya yang di Surabaya itu, Masjid Al-Akbar Surabaya, wajar. Tapi kalau tidak dibutuhkan pakai mubalik, makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir, tapi ini masih banyak, ya saya sebutkan sebagian saja. Antara imam dan makmum tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu 1,5 meter. Jarak antara imam dengan makmum itu tidak lebih dari 3 dhira'. Ini bukan tidak sah ya. Makruh kalau lebih dari 1,5 meter. Ya karena ini berhubungan dengan tarik menarik tadi itu. Kalau misalnya jaraknya antara imam dengan makmum 3 meter, ya apa cara nariknya? Mau pakai jurus melayang gitu? Cara nariknya gimana? Jadi minimal jarak antara imam dengan makmum itu minimal paling jauh 1,5 meter. Walaupun secara aturan kemarin disebutkan kalau sholat itu di masjid, maka jarak berapapun tetap sah sholatnya, ya betul ya. Tapi kalau satunya di masjid, satunya di luar masjid, maka harus tidak boleh lebih dari 150 meter ya. Iya itu. Tapi ini kalau untuk mendapatkan keutamaan berjamaah, jangan sampai lebih dari 1,5 meter. Kemudian ada kaidah yang sangat penting yang harus kita pegang. Bagaimana agar kita mendapatkan fadilah berjamaah? Fadilah berjamaah itu akan bisa kita dapatkan ketika kita tidak melakukan kemakruhan. Selama kita melakukan kemakruhan di dalam sholat berjamaah, sholat jamaahnya sah, tapi fadilahnya tidak ada. Tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Di sini disebutkan kullu makruhin fi sholatil jamaah yufawwitu fadilataha. Setiap kemakruhan di dalam sholat berjamaah bisa menghilangkan fadilah sholat berjamaah itu sendiri. Jadi jangan sampai sebisa mungkin untuk melakukan kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Paham ya? Dari sini ada yang mau tanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya tambah sedikit. Terus pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang sholat seorang musafir. Ini penting karena semua orang pasti pernah perjalanan, apalagi yang memang rumahnya jauh kayak saya ini, pasti harus tahu ilmunya sholat musafir. Saya tambah sedikit tentang imam yang menunggu makmum masbuk. Kapan imam itu boleh menunggu makmum masbuk? Artinya biar dia tetap bisa dikatakan menjumpai sholat jamaah. Disunahkan imam menunggu makmum masbuk dalam kondisi ruku dan tasyahud akhir dengan 7 syarat. Ruku, pada saat ruku ada suara kaki, ditunggu. Atau pada saat tasyahud akhir sudah mau salam, ada yang baru datang, tunggu dulu. Tapi harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, orang yang baru datang itu
kira-kira nanti bisa mengikuti ruku atau bisa mengikuti tasyahud akhir. Jadi dia itu sudah siap, kemudian takbiratul ihram, kemudian bisa menjumpai ruku atau tasyahud akhir. Bukan masih lihat jam, lihat ini, lihat itu. Paham ya? Masih menjumpai. Yang kedua, tidak menjadi kebiasaan. Oh, ini orang kebiasaannya memang ini terlambat terus. Bukan menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, imam harus menyangka bahwa nanti makmum bisa takbiratul ihram dengan benar. Misalnya pada saat ruku, nanti imam itu takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihramnya benar, Allahu Akbar. Bukan dijadikan satu paket, Allahu Akbar diniati takbiratul ihram dan kemudian mau ruku. Ini berarti tidak benar. Tidak sesuai aturan. Allahu Akbar langsung ruku. Mestinya kan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ruku gitu. Jadi selama makmumnya bisa melakukan takbiratul ihram dengan benar, maka disunahkan untuk menunggu pada saat ruku atau pada saat tasyahud akhir. Yang keempat, tidak dikhawatirkan keluar waktu sholat. Menunggu tapi waktunya sudah mau habis, tidak usah ditunggu, itu kasihan itu. Nanti waktunya habis, nanti tidak usah ditunggu. Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti itu. Nomor 5, tidak terlalu lama nunggunya. Misalnya imamnya dengar ada yang wudhu, tapi tidak jelas wudhunya itu seberapa menit, itu tidak usah ditunggu. Kalau terlalu lama, khawatir nanti perasaan dari makmum-makmum yang lain itu merasa terganggu. Tapi kalau sudah datang kelihatan kedengaran suaranya itu, ya itu boleh ditunggu dengan syarat tadi itu. Tapi kalau sekiranya lama, oh itu nanti ada yang baru datang itu, baru turun dari mobil, ya tidak usah ditunggu. Khawatir nanti masih buang hajat, masih wudhu, masih mau makan dulu, kan lama nanti. Yang keenam, imam tidak membeda-bedakan siapa yang terlambat itu. Contohnya gimana? Kalau yang makmum masbuk, tokoh misalnya, ditunggu. Kalau yang makmum masbuk, orang-orang biasa, langsung kayak patas, kebut aja. Ya sudah, salam aja. Ini soalnya saya paling tidak suka sama orang ini, biar tidak ikut sholat jamaah misalnya. Itu membeda-bedakan, tidak diperbolehkan. Ya ditunggu, semuanya ditunggu. Dan yang ketujuh, menunggunya karena Allah, bukan karena yang lain. Giliran yang terlambat datang itu calon mertuanya, ditunggu. Giliran yang lain tidak ditunggu, calon mantan mertuanya tidak ditunggu. Itu berarti menunggunya bukan karena Allah. Ini beberapa hal terkait dengan sholat berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan besok terkait dengan sholat seorang musafir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.